You can't stop her. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film di Netflix yang merupakan mungkin dibilang ini masuk ke dalam top pilihan daripada para penonton nih. Karena kalau kita di aplikasi Netflix itu sekarang ini ada tulisan tuh yang mana yang top, mana yang benar-benar dipilih oleh para penonton. Nah, judulnya adalah Kate. Nah, sekarang nih sudah bergabung dengan saya Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mas, sehat ya? Sehat-sehat, puji Tuhan nih. Tuh bajunya tuh kalau saya lihat tuh tadi tuh Black Widow tuh ya. Black Widow udah tayang resmi di Indonesia nih. Minggu depan Shang-Chi ya. Oh ya, minggu depan Shang-Chi. Hmm. Jaraknya seminggu doang nih, agak ngebut soalnya banyak Ah. yang ketinggalan. Biasanya itu jaraknya itu 2 minggu ya kadang-kadang ya kalau film-film Betul. bagus itu di keep supaya saya kasih kasih kesempatan untuk film sebelumnya itu untuk bisa diputar dan ditonton oleh para penonton nih. Nah, Ya, tapi betul. tapi sekarang ini minggu depan udah Shang-Chi nih. Jadi istilah wah, kita harus cepat-cepat nabung nih. Nah, Iya, dan semoga itu minggu depan tidak ada kenaikan lagi karena kalau kenaikan daripada kasus akhirnya itu PPKM lagi akhirnya ya geliat perfilman atau dunia perbioskopan akan menjadi istilahnya terpukul lagi sih. mulai diundur lagi Diundur lagi nantinya. sih seperti itu kan juga kesian juga dalam arti untuk para pekerja di sana seperti itu. Ya, Nah, betul. sekarang ini pakai baju Black Widow karena kita akan membahas sebuah film aksi yang tokoh utamanya atau karakter utamanya adalah wanita ya Mas ya. Judulnya Ya, betul. Kate. Nah, gimana nih Mas? Kemarin udah nonton? Udah. Kebetulan saya udah nonton baru tadi siang sebetulnya. Ini kita record malam, saya nontonnya tadi siang baru. Gimana? Dari cerita kan ini kan menceritakan seorang assassin ya, pembunuh, misalnya bayaran atau pembunuh suruhan lah ya, di mana di satu saat ini dia ini udah mencapai puncak istilahnya enough is enough lah ya istilahnya saya mau Ya. mengundurkan diri ya udah cukup mungkin ada trauma segala macam, namun ternyata itu pas di saat-saat dia mau mundur dia malah diracuni oleh oknum yang tidak dia ketahui nih. Dalam arti dia Betul. curiga apakah dari musuh yang pernah dia bunuh atau dari siapa nih. Dan itu diracunnya itu nggak tanggung-tanggung dong dengan zat radioaktif yang mana pastinya itu nggak ada obatnya. Bayangin tuh. Nah, betul. Dan akhirnya itu dia ini mencari tahu gimana caranya itu siapa nih pelakunya sebelum dia mati istilahnya. Nah, kalau dari Mas dia sendiri nih menonton film ini gimana nih? Saya melihat di sini ini film yang sebetulnya cukup mainstream ya untuk mengambil temanya dan juga premis yang dijalankan itu sangat mainstream gitu antara pembunuh bayaran dengan mafia di mana salah satunya menjadi protagonis, salah satunya antagonis, ada dendam di dalamnya. Misi yang dijalanin itu adalah untuk membalas dendam dan juga perjalanan menuju balas dendamnya itu dilalui dengan banyak tahapan-tahapan melalui anak buahnya. Ini kan bukan satu barang baru gitu. Kita melihat cerita seperti ini gitu. Jadi saya melihat ini sebagai film action yang memiliki cerita yang sangat mainstream gitu. Saya nggak melihat hal baru ketika menonton film ini. Yang bahkan saya itu datang menonton film ini dengan minim informasi sebetulnya. Ketika Cat ini rilis pekan lalu, saya bahkan baru tahu kalau ada sebuah film yang menampilkan si Woody Harrelson dengan juga siapa itu Mary Elizabeth Winstead ya. Sebagai karakter utamanya di film itu. Saya baru tahu dan bahkan kayaknya kurang dipromokan oleh Netflix atau mungkin sayanya nggak dapet ya, nggak tahu mungkin kalau penonton yang lain gimana. Tapi ketika ini dirilis, saya agak sedikit skeptis gitu sebetulnya dengan film-film era digital sekarang itu karena terlalu banyak film-film yang dirilis sekarang itu. Tiap pekan tuh ada film baru yang otomatis saya merasa kualitasnya cukup dipertanyakan gitu. Ketika terlalu banyak film-film ini kan otomatis pasti ada film-film yang akhirnya cukup forgettable dan cuma sekedar lewat atau mungkin cuma mengejar target untuk bisa tayang di tiap pekan itu harus ada film baru gitu untuk satu buah platform streaming digital gitu. Dan hal ini juga yang membuat saya cukup
ekspektasi saya rendah sekali untuk film Kate ini. Bahkan saya baru nonton seminggu kemudian setelah tayang kan. Tapi yang membuat saya cukup penasaran itu adalah ketika film ini selama 1 minggu terakhir ini selalu masuk top 10 di favorit di Indonesia, film dan series yang sangat difavoritkan di Indonesia masuk top chartnya ya, di top 10 ya. Bahkan saya melihat kadang masuk top 2, top 3 itu tiap hari bergeser terus, tapi dia tetap ada di jajaran papan atas, yang itu membuat saya akhirnya menonton film ini, tapi saya tidak menemukan hal baru yang spesial sama sekali untuk film Kate ini. Itu dari saya, mungkin dari Mas ada pandangan lain? Saya setuju sih sama Mas Dian nih, dalam arti seperti yang kita udah ketahui bahwa sekarang ini kayak entah kenapa banjir, benar-benar banjir, bukan hanya film aja, tapi banjir film, lebih spesifik lagi dengan tokoh jagoan wanita. Benar nggak Mas? Setuju nggak? Betul banget, betul banget. Dan istilahnya saya benar-benar nggak ngerti dalam arti apakah ini karena permintaan pangsa pasar, atau istilahnya permintaan daripada produser, atau istilahnya ada hal-hal lain nih, istilahnya ada agenda lain. Tapi ya tadi itu benar-benar kita udah dari generasinya siapa, Angelina Jolie, Kate Beckinsale, terus abis itu banyak sekali sekarang ini muncul si Mary Elizabeth Winstead untuk mencoba istilahnya mengulangi adegan aksinya lagi di film ini. Nah, dan tadi itu seperti Mas bilang itu, kalau dari posternya, pas kita lihat posternya, kita udah tahu ini pasti film yang mempunyai istilahnya ide cerita itu yang generik, pasaran, yang tidak ada sesuatu yang baru nih. Nah, walaupun jujur sih kalau saya pribadi ini memang ada satu istilahnya satu ruang di hati untuk menonton film aksi dengan tokoh utama wanita badass, istilah itu selalu pasti saya akan mencoba menonton nih, karena saya ingin mengetahui misalnya tokoh karakter wanita yang biasa-biasa bermain biasa drama segala macam ataupun itu mencoba menjadi bermain aksi seperti apa nih. Dan saya mau tahu ini istilahnya apakah ada sesuatu yang ditawarin baru gak dari ceritanya. Nah, kita kan tadi udah masuk ke dalam ceritanya nih. Di dalam film ini memang sih yang tadi saya sangat setuju dengan Mas Dian nih, benar-benar cerita ini bahkan dari awal, istilahnya dari awal kita udah tahu siapa nih penjahatnya. Itu benar-benar ketebak ya. Cuman nanti saya tetap nonton, pengen tahu gimana ngungkapinnya, itu aja sih. Cara mengungkapnya gimana. Kadang-kadang kan kalau kita nonton sesuatu film itu kita tahu, oh dari awal kita nonton, ya udah ini pasti si dia nih. Cuman saya penasaran ini mau dibawa kemana nih, mengungkapkannya itu gimana? Apa jangan-jangan sutradara ingin membuat kita ini terpesona, wah, gue bodohin lo, padahal sih bukan dia nih sebenarnya nih. Tapi di film ini benar-benar nggak ada sesuatu yang baru, benar-benar istilahnya segala ya tadi itu segala alurnya, istilahnya pembunuh yang istilahnya trauma, istilahnya yang melihat istilahnya saya membunuh ternyata ini kayak ada rasa bersalah, kita ngomong ya, bukan trauma, ada rasa bersalah, terus akhirnya istilahnya ya udahlah enough lah, habis itu ternyata itu ada, ini sih langsung spoiler alert aja, ternyata itu ada yang tidak mau dia istilahnya pergi, akhirnya itu gini begitu, terus habis itu dia mencoba mencari di lawan yang dulunya dia bunuh, apakah ini balas dendam. Nah itu benar-benar kayak bumbunya itu udah ketebak gitu Mas. Bener gak Mas? Betul banget. Setuju saya. Itu benar-benar gimana ya? Kalau menurut Mas gimana Mas itu? Kalau saya sih pada akhirnya mencoba untuk mengambil sisi positifnya ya. Dalam artian saya berkesimpulan ketika jangankan selesai nonton, di tengah nonton saya udah di kepala saya ya udahlah, it's okay untuk sebuah film yang emang dirancang untuk rilis digital dan ditonton sekali sebagai hiburan, udah cukup tok di situ. Jadi kita nggak terlalu mikir macam-macam untuk membandingkan dengan film-film besar lainnya gitu. Kalau saya pada akhirnya mencoba mengambil insight positifnya dari situ aja sih. Kalau untuk cuma sekedar film sekali tonton, dan juga ini film digital, jadi nggak ada salahnya. Ya udahlah, dengan cerita yang sangat-sangat mudah ditebak itu tadi, yang udah Mas bahas tadi tuh. Iya sih. Akhirnya bener sih yang tadi Mas Dian bilang itu. Ya udahlah, anggap ini sebagai tontonan, hiburan di waktu untung nih menontonnya di waktu luang. Iya betul. Coba bayangin misalkan kita nonton film Kate ini di bioskop dan kita sudah istilahnya
dalam arti menyediakan uang dan waktu kita nih istilahnya. Itu kan dalam arti kan ya istilahnya mungkin lebih lebih gondok kali ya Mas dalam arti Betul, betul, betul. di satu sisi karena benar-benar nih benar-benar sayang sekali ini saya nggak ngerti nih penulis naskahnya itu kenapa nih kok sampai menulisnya ini nggak ada sesuatu yang baru bahkan Iya, gini bahkan film generik pun harusnya ini ada sesuatu yang ditonjolkan menjadi sesuatu yang mhm, istilahnya yang berbeda dalam arti entah itu di endingnya entah itu di penggambaran satu karakternya. Nah, tapi iya, di dalam segi cerita di ini benar-benar terlalu generik sih menurut saya sih, terlalu generik betul sih banget, dalam arti. Nah, tadi saya sempat ngomong karakter. Nah, bagaimana dengan karakter-karakter yang ada di film ini? Nah, tetap tidak menarik buat saya. Terlalu biasa ya, maksudnya di sini saya otomatis pasti membandingkan performa aktor yang udah disebut tadi itu dengan film-film sebelumnya yang udah pernah saya tonton. Contoh si Woody Harrelson. Saya nggak merasa di sini saya melihat, contoh di sini Woody Harrelson ini saya ibarat kata saya nggak tahu dia siapa. Ini film pertama yang saya tonton. Saya nggak melihat dia sebagai aktor kelas A gitu. Jadi kayaknya treatment untuk uh, wujud antagonisnya ini kurang di-push dengan baik gitu. Yang bahkan saya tidak melihat sosok karakter Woody Harrelson yang begitu luar biasa di film Now You See Me ataupun Zombieland. Di situ kan karakternya dia kuat banget tuh di dua film itu yang udah kita kenal lah. Atau bahkan dari film Venom Let the Be Carnage itu kan kita baru lihat trailer aja tapi udah berasa tuh suasana gimana dia bisa membawakan karakter villain itu dengan begitu badass gitu. Tapi di sini dia sebagai antagonis, tapi saya tidak melihat keistimewaan dia sebagai seorang Woody Harrelson tuh. Jadi sebagai treatmentnya agak kurang gitu. Begitupun juga dengan si Mary Elizabeth Winstead ini kan dia cukup banyak lah dapat spotlight ya karena karakter utama otomatis dengan aksinya, dengan drama-dramanya. Tapi saya tidak melihat sesuatu yang lebih spesial bahkan dibandingkan dengan saat dia menjadi The Huntress di film Birds of Prey. Di Birds of Prey itu kan bisa dibilang satu filmnya kurang banget lah, satu filmnya kurang dan juga sebetulnya dia minim dialog gitu. Di Huntress ini spotlightnya juga kurang banyak, tapi di situ dia benar-benar all out banget, mencuri perhatian banget dan ini tidak terlihat di film Kate ini. Jadi saya amat menyayangkan treatment karakternya kok kurang banget gitu. Padahal kalau bisa di-push di dua aktor dan aktris ini mungkin bisa sedikit nolong gitu dibalik dengan ceritanya yang terlalu biasa dan mudah ditebak gitu yang bahkan sequence aksinya aja tidak membuat saya terpukau gitu nggak melihat sesuatu yang wah terbongong-bongong kayak kita nonton John Wick atau Mission Impossible itu kelasnya kan udah beda ini benar film kelas B banget sih kata saya. Aduh, film kelas B dengan aktor dan aktris kelas A ya. Nah iya betul betul. Nah, ini benar sih dalam arti kita ngomong aja nih dalam arti dua dua karakter yang kita udah kenal nih kayak Mary Elizabeth terus habis itu ada Woody Harrelson deh belum kita karakter yang Jepang itu si Jun Kunimura yang udah terkenal lah dalam arti ya Oh udah ya. sering kita lihat walaupun kita nggak kenal namanya kita pasti lihat ini kan orang nih sering main nih saya gitu ya dalam arti ya. Betul. Nah bayangin nih, ini seorang Woody Harrelson yang benar-benar film itu banyak kayak Zombieland, Venom, Now You See Me, terus habis itu Hunger Games, Natural Born Iya. Killer, terus habis itu Hmm. ataupun film-film banyak lah, No Country for Old Men, istilahnya itu dia itu atau yang The People versus Larry Flynn ya, itu kan juga dari karakternya itu benar-benar udah apa benar-benar apa ya menurut menurut saya itu benar-benar bagi saya itu terpatri gitu dan istilahnya ini benar-benar Iya ya. sayang dalam arti yang tadi Mas bilang itu sayang sekali tidak dipergunakan Betul. dan ini yang saya lihat itu eh, kalau di film ini entah kenapa ya benar-benar saya bingung nih seolah-olah ini prianya di dalam film ini semuanya itu nggak ada gunanya dan istilahnya dan Paham istilah paham paham ya. dan istilahnya itu nggak ada nilainya dalam itu nggak ada nilai Iya ya. kelebihannya baik itu Betul dalam betul. jago bertarungnya dia oke dia ini adalah seorang pembunuh bayaran nih top karakter utamanya seorang wanita pembunuh bayaran jago tapi kok lawannya Iya. yang seorang yang yakuza itu nggak main-main loh dalam arti ya Iya betul. dan Banyak yakuza lagi. dan banyak itu istilahnya Hmm. nggak ada lawan yang sebanding dan itu yang membuat saya ini kok kayaknya ada apa ya apa yang salah ya misalnya karakter-karakter
ini udah masuk ke gender loh. Saya nggak tahu ya Mas Dian ya. Kalau kok saya nangkapnya gitu ya. Kok kayak ini gendernya itu kok kayak yang prianya ini benar-benar dibikin bawah banget ya Mas. Gimana Mas? Bisa jadi juga sih. Saya juga tadinya mikir dari sisi wanitanya, saya ngelihat si Kate ini superior banget, overpower banget. Waktu ngelawan Yakuza itu kok kesannya gampang banget menangnya gitu. Dan bahkan ngelewatin segala rintangan anak buah lainnya seperti ya terlalu mudah lah gitu. Maksudnya kayak Mas bilang tadi, ternyata emang di sini dari satu sisi kita ngelihat di sisi prianya kayak terlalu dilemahkan, yang bahkan saya melihat baru keinget juga sidekicknya si Kate itu kan si Ani. Ani ya, itu kan juga jatuhnya dia jadi sosok yang menang ibaratnya di sini, dan yang pria-pria ini di sisi antagonis ini jatuhnya semuanya jatuhnya sebagai loser, bukan sebagai pihak yang kalah lagi, tapi udah jadi pecundang, bahkan dibuatnya tuh seperti itu ya. Jadi kayaknya ya mungkin di sini ada nilai unsur feminisnya juga yang cukup kental terlihat setelah kita selesai menonton filmnya. Dan segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pria itu kayaknya nggak ada yang benar. Iya ya, betul. Dari musuhnya nyari dia gimana apa ini padahal udah keracunan loh, keracunan radioaktif loh. Dalam arti masa sih nggak bisa mikir, masa sih nggak bisa mikir sih, ini kan di negeri lu sendiri nih, sedangkan dia kan pendatang. Masa sih istilahnya lu nggak bisa nih, Yakuza kan organisasi yang besar nih, dalam masa sih nggak bisa mencari seluruh kota istilahnya yang bisa dianggap itu kecil loh, dalam arti kita ngomong kecil. Betul. Dan itu benar-benar menurut saya itu, aduh, benar-benar saya nggak tahu nih istilahnya penokohannya ini nih, antara kita baru ngomong nih istilahnya tadi itu si Kate ini dibuat superior, bukan hanya Kate loh, bahkan si Aninya pun dibuat lebih superior daripada kroco-kroco Yakuza lainnya nih, dalam arti ya. Bayangin tuh yang dia pakai palu segala macam. Nah itu dia, ini benar-benar sangat-sangat disayangin sih. Bahkan si Woody Harrelsonnya pun tidak diberi porsi. Walaupun dia bermain sih, mungkin kalau menurut saya sih dia bermain itu cukup all out ya, dalam arti dia nggak bermain istilahnya, maaf kata kayak Bruce Willis kan, kadang-kadang kalau kita nonton film-film beliau kan, film-film beliau yang kelas B kita ngomong ya, yang baru-baru ini istilahnya kayak mainnya ya mau enggak istilahnya kurang all out lah, dalam arti mau enggak. Sedangkan kayak Woody Harrelson ini kayak di sini pun dia berusaha untuk menjadi sesuai dengan karakter. Tapi tadi itu tidak diberikan porsinya nih. Nah, terus tadi itu juga dibilang ini mengenai aksi. Film ini kan merupakan film aksi nih. Nah, kalau dari aksi menurut Mas Dian gimana Mas Dian? Aksinya saya bilang terlalu standar ya, terlalu kaku gitu. Koreografinya tuh ya begitu-begitu aja. Saya nggak ngelihat satu hal yang butuh effort lebih gitu dalam pengerjaan dari tim produksinya, yang terlalu standar lah gitu, terlalu hal-hal yang mudah dilakukan gitu. Jadi benar-benar kayak actionnya masih action kelas mediocre, tapi mungkin ditambah bumbu-bumbu gore itu ya cukup menolong lah di saat aksi-aksi lainnya itu, di fightingnya atau ketika beraksi di gedung itu kan di awal sedikit sempat gitu, itu terlalu standar banget, biasa banget. Dan bahkan kayak ya itu tadi, balik ke treatmentnya itu, bahkan kayaknya si Mary Elizabeth Winstead ini, kenapa dia yang begitu luar biasa saat memerankan The Huntress ya, film terakhir yang saya lihat dia tuh, yang begitu all out dengan gesit, dengan lincah, ini nggak terlihat gitu di sini gitu. Dengan udah koreonya standar, mungkin juga gimana tim produksi ini mengarahkan juga kayak kurang maksimal banget gitu. Nggak ada sesuatu yang ya, kalau saya tuh tadi setelah nonton saya buka Netflix ya, akun Netflix itu saya yang ada satu postingan ngepromoin Kate ini, di review beberapa itu followersnya bilang aksinya oke, tapi saya tidak melihat aksinya oke. Tapi hampir semua satu suara sepakat ceritanya kurang, tapi mereka bilang aksinya oke. Tapi saya bilang ceritanya kurang, aksinya juga kurang. Nah ini saya juga harus setuju sama Mas Dian nih. Ini aksinya ini, aduh, saya sempat ngomong ke beberapa orang ini, saya melihat itu kenapa ya si Mary Elizabeth ini kelihatannya kaku. Berarti betul. gerakannya agak kaku, tidak luas. Nah ini antara ada beberapa kemungkinan nih, dalam arti apakah si Mary-nya itu
kurang luas, kurang menguasai dari Mhm. koreografi yang diterapkan nih, atau Ya. dari tata kameranya istilahnya menangkapnya itu coba Mas kalau perhatiin Oh ya itu juga ya. mukulnya itu nggak kelihatan bohongan kalau bagi saya, maaf ya. Bagi saya itu kelihatan benar, Oke oke. kelihatan bohongan mukulnya, nggak Iya sih, ya meyakinkan ya. Heeh, istilahnya. betul Dan betul. misalnya orangnya jatuhnya itu segala macam kemarin salah satu sutradara film aksi juga ngomong, dia bilang itu ya kalau untuk aksi itu harus ada istilahnya aksi dan reaksi. Dan arti nggak Hmm. cuman misalnya dipukul dari sini ya harus bisa mukanya jatuhnya kemana segala macam itu Oke oke. kemarin itu di Heeh. salah satu pembicaraan di salah satu episode saya itu membicarakan ya itulah Mhm. itulah dalam arti gunanya daripada koreografer yang dimana mereka itu akan melatih kita dan memberitahukan kita kalau kita dipukul seperti ini jatuhnya seperti apa, Mhm. kalau kita ditendang seperti ini badan kita jatuhnya condong kemana. Nah kalau di Iya ya. sini antara dua, dalam arti apakah kekakuan itu karena sang aktris itu Mary Elizabeth Winstead itu dalam arti memang kaku atau dari tata kameranya itu menangkap kameranya itu tidak pas tuh atau Bisa juga sih. Heeh. editornya itu mengcutnya itu seperti itu. Nah, kalau Mas Mhm. Dian tadi itu bilang, ini untung tertolong sama gore-nya. Justru bagi saya, aduh, ini percuma dikasih saya pukulnya gimana, terus darahnya muncul-muncul. Justru bagi saya, aduh, gila ini nggak bagi saya pribadi, ini nggak menolong. Dalam arti kesannya itu, aduh, misalnya gini, aduh filmnya kok kayak gini ya, gimana nih, udahlah Mhm. kasih darah aja lah, kasih darah lah, pasti orang-orang suka lah. Maksudnya kesannya itu kayak gitu tuh, kayak misalnya Oke oke. Nah. ibarat kata kayak misalnya waktu itu zamannya Hellboy. Nah, Hellboy kan dibilang, Mhm. wah itu percuma tuh orang dirobek-robek darahnya muncrat-muncrat ya nggak bakal nolong. Nah ini sama nih kejadiannya seperti ini. Tapi pada dasarnya Oke oke. Heeh. justru Hellboy saya masih menikmati. Hellboy saya masih menikmati. Tapi Mhm. kalau ini benar-benar sayang sih benar-benar dari koreografinya itu terasa kurang ya kayaknya ya, kurang ada variasi Betul. baku hantamnya dan tadi Mhm. itu kurang meyakinkan sih, entah itu saya kesannya itu si Kate-nya itu mukulnya itu nggak ada power. Kalau kalau Iya bagi ya, saya betul betul. kesannya itu nggak ada Iya, power nih, setuju karena saya. kalau aktor Mhm. atau aktris laga itu dia harus tetap harus meyakinkan walaupun itu nggak kena tuh istilahnya power-nya itu tetap harus Mhm. ada dalam arti. Iya, Dan betul. di sini ini Mhm. jujur dari cerita generik, dari aksi, bagi saya ini juga kurang nih bagi saya sih. Aduh ini benar-benar sayang sih bener nih. Hmm, hmm. Nah kalau dari aksinya selain yang kayak gitu tuh ada yang menarik gak dari aksinya? Dari aksinya, saya rasa nggak ada Nggak ada. sesuatu yang ketika pertanyaan ini ditanyakan, saya mikir dari awal akhir kayaknya terlalu flat gitu. Kayaknya nggak ada sesuatu hal yang benar-benar beda gitu. Semua treatment yang dilakukan sama, bahkan sampai di akhir itu yang ketika si apa tuh yang pemimpin mafianya Hmm, hmm. menghadapi si apa Pengkhianatnya. lupa saya namanya tuh ya Hmm, ya itu pengkhianatnya itu ya bahkan udah bertarung dengan pedang ya saya juga nggak ngerasa wah gitu setengah jam terakhir tuh saya udah bosan bahkan sebetulnya ketika udah sisa-sisa udah keungkap sisa-sisa uh, ininya aja aksinya aja saya udah bosan sebetulnya karena ya nggak menawarkan sesuatu hal yang baru. hmm. Ya kayak si Kichima sama lawan si Renji ya kalau nggak salah ya. Ah ya Renji Renji. ya Ah, Kijima sama Renji. nah kalau misalkan kalau itu harusnya kan dibuat lebih agak lama kan seru tuh istilahnya. Ya udah ini jiwa Hmm. Yakuza nih istilahnya. Ya Yakuza betul. Orde Baru sama istilahnya Orde Lama lawan Yakuza mau generasi baru nih istilahnya gimana nih. Hmm. Kok kayaknya kesannya itu ya si Renji itu yang ingin menguasai atau mengambil kekuasaan ternyata nggak bisa apa-apa ngelawan dalam Iya. arti kakek-kakek yang tangannya sakit dan sekali Hmm. tebas doang. Maksud maksud gua kan Aduh. sayang gitu maksudnya. Saya ya Betul. Heeh. mungkin ini durasi, oke mungkin atau mungkin nggak mau kepecah tapi kan sayang benar-benar sayang. Sebenarnya ini kan Mhm. mau dipecah kepada dua fokus tapi kok perlakuannya Mhm. seperti ini sih benar-benar sayang sih ini.
Nah, terus kalau mengenai apa kayak sinematografinya segala macam ini menurut Mas gimana, Mas? Sebetulnya ketika mengambil tema latar tempatnya di Tokyo itu satu hal yang bagus sih gitu. Kalau saya pribadi cenderung suka dengan apa Hmm. namanya film-film Barat yang mengambil latar di Asia, terutama Jepang ya, karena kayaknya tuh terlihat futuristiknya tuh lebih gitu. Gimana mereka menyorotnya tuh dapat lah. Salah satu contoh film Barat yang mengambil tema di Jepang yang saya suka tuh The Wolverine gitu. Hmm. Tapi Hmm. di sini lagi-lagi saya tidak melihat keistimewaan Jepang di film ini tuh gimana gitu. Yang kayak apa ya, tone warnanya tuh tidak mendukung apa ya, ciri khas kuat Jepangnya itu kurang gitu. Bahkan kalau kita ngomong tadi Dual Frame atau mungkin Tokyo Drift ya, itu Fast to Furious kalau nggak salah, itu kan kelihatan banget tuh nuansa Jepangnya kuat banget. Tapi di sini saya agak kurang sih panoramanya. Kalau dari sisi sinematografi ya, mungkin saya lebih pengen fokus ke sana gitu, karena ketika ngelihat posternya aja nih kayaknya ada perpaduan unsur antara Hollywood dan Jepang yang sayangnya ketika saya nonton agak kurang. Saya padahal tadi mengharap mungkin bisa setara dengan The Wolverine gitu, salah satu film yang saya suka secara panorama visualnya, tapi ternyata saya nggak dapet hal itu. Hmm. Hmm. Nah, kalau saya pribadi sih kalau ngelihat film ini kayak ini menggabungkan istilahnya kayak unsur-unsur punk, istilahnya kayak unsur John Wick, warna-warna, Oh tone iya iya warnanya iya. mau istilahnya mau warna istilahnya ungu keunguan atau keping-pingan gitu ya, kebiru-biruan gitu Iya ya ya. dalam arti. Hmm. Jujur sih ada beberapa orang sih sangat-sangat istilahnya sangat-sangat bermasalah dengan hal itu. Tapi kalau saya sih cukup menikmati aja. Saya anggap itu adalah keputusan daripada kreator atau istilah sutradara mengambil istilahnya, oh ini mau permainan warnanya kayak gini 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 nih. Tapi tadi itu sayang ini nggak ada sesuatu yang ditawarkan nih karena kita melihat nih, oh ini mirip ini, oh ini mirip ini, oh warna ini kayak gini, oh kayak gini gini. Tapi nggak Iya ada sih. sesuatu Hmm. yang ditampilkan disajikan baru buat kita nih. Nah itu jadi istilahnya itu dibilang mengganggu, bagi saya nggak mengganggu, tapi bagi saya itu nggak ada sesuatu yang baru nih seperti itu. Nah tadi Hmm. untung ngomong Jepang sih, dalam arti Mas kan sempat ngomong nih latarnya Jepang nih. Nah ini juga jadi Iya. masalah buat saya adalah sebenarnya ini si Cat ini bisa bahasa Jepang nggak sih? Di Iya satu ya. waktu kok kayaknya kok butuh Hmm. si Annie yang translate istilahnya, Hmm. ngerti gak? Tapi di satu Iya waktu ya. itu dia itu ngomong sama kepala mafianya, kepala yakuzanya itu lancar banget, Yang di ngerti ya? mobil itu ya. Jadi Hah. kayak kok nggak konsisten nih, ngerti ya? Betul betul betul. Terus abis itu belum lagi orang yakuzanya ini ternyata itu fasih bahasa bahasa Inggris. Nah itu kan jadi agak, loh kok bingung Iya juga ya. sih gue sih dalam arti sih. Tapi sih yang membuat tadi itu membuat bingung itu ya tadi si Kate ini sebenarnya bisa bahasa Jepang nggak sih? Kan dia kan juga olahraga dengerin lagu Jepang segala macam kan. Terus Iya. Dan di dia dari kecil kan sebetulnya kayaknya ya di Jepang itu. dan dalam Atau arti kan, gimana sih sebetulnya? nah nggak Kurang tahu jelas ya. dia waktu kecilnya itu nggak jelas sih dia dalam arti apakah dia benar-benar di Jepang beneran tuh atau istilahnya pindah-pindah tuh sesuai dengan tugasnya yang diberikan tuh. Mhm. Ya, tapi kan yang tadi itu di satu sisi si Kate itu harus dibantu sama Annie di translate nih. Oh, ini bahasa Jepangnya ini. Iya. Tapi Hmm. di lain waktu dia lancar. Aduh, ini menurut saya bilang ini apa saya yang salah atau istilahnya atau Itu benar-benar nggak konsisten ya, Mas ya. Ya, itu detail-detail yang kecil tapi sebetulnya harus lebih diperhatikan lagi tuh hal-hal seperti ini karena kalau kita ngeh itu cukup mengganggu. Hmm. Nah, Mas nggak Mas? Saya ngehnya tuh waktu pas di mobil si pemimpinnya itu Kijima itu bicara bahasa Jepang, si Kate jawab bahasa Inggris loh. Berarti dia ngerti dong. Itu Hmm. itu poin saya ngehnya di situ. Yang pas awal-awal mungkin saya nggak terlalu ngeh ketika dia dibantu sama Annie, tapi waktu saya ngehnya di bagian situ. Nah, itu dia. Dalam arti kan nggak mungkin dalam waktu sempit itu dia belajar bahasa Jepang selancar itu kan. Iya. Mungkin oh ini udah waktu-waktu terakhir gue harus belajar bahasa Jepang nih biar lancar ya nggak mungkin dalam arti nggak mungkin karena itu dia aduh dalam arti Hmm. sayang sih benar-benar sayang sih. Nah kalau hal-hal menarik yang dari film ini menurut Mas apa nih, ada nggak? Hal menariknya apa ya? Saya bingung nih kalau tanya hal menarik ya, karena kayak dari tadi sepanjang podcast tuh saya selalu ngomong ceritanya mudah ditebak, plot twistnya ya nggak memberikan efek kejut, terus juga actionnya biasa aja. Tapi mungkin kalau saya melihat misalnya film ini
Bukan muncul di tahun 2020-an Hmm. atau 2000 munculnya mungkin di 2000 awal, mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat kali ya, karena mungkin formula ceritanya kan bisa dibilang waktu itu belum banyak yang seperti ini gitu, dan sequence aksinya juga mungkin ya masih cukup bisa diterima di tahun era tersebut. Atau mungkin opsi lainnya saya merasa kalau ini dibikin series bisa lebih menarik mungkin. Karena dari materi promonya kan cukup menarik tuh dengan posternya, atau mungkin nanti trailernya bisa ambil yang bagian yang bagus-bagus ya. Kalau dibuat series dengan durasi yang singkat-singkat mungkin 35 menit atau 40 menit, saya rasa dengan diperbanyak lagi unsur konflik antar karakternya bisa lebih menarik gitu dibandingkan dengan film yang otomatis cepat sekali dia di satu sisi ngalahin anak buah ini, habis itu anak buah ini ibarat kata kayak arcade di game gitu kan, main game arcade gitu kan, satu tantangan, dua tantangan, tiga tantangan, tapi di sini jadi kayak ya udah sekedar lewat aja. Tapi mungkin kalau di series bisa diperpanjang konfliknya antara yang dia ketemu ini, mungkin ada sisi apanya lagi, intrik-intriknya, baru nanti bisa beralih ke sana. Mungkin kalau dibikin series saya rasa lebih menarik. Jadi dua opsi itu saya ngerasa mungkin bisa lebih menarik kalau ini udah dibuat di 20 tahun lalu, atau kalau sekarang ya dibikin series aja kali. Gitu kali. Kalau dari saya mungkin, kalau Mas ada pendapat lain. Tapi yang saya bingung itu adalah ini menjadi top 10. Apakah karena ini permainan dari layanan Iya juga ya. streaming supaya istilahnya setidaknya orang istilahnya menonton dalam arti, atau Bisa juga sih. orang menonton karena penasaran dalam Iya, arti jatuhnya karena penasaran ya. kalau kalau saya pribadi nonton karena jujur saya nonton karena saya ini mempunyai slot istilahnya di hati saya untuk mencoba menonton karakter wanita yang badass. Kayak di tahun ini banyak loh, kayak Gunpowder segala macam, kan itu kan Ya, karakter wanita. betul. Nah, itu Ya, tapi itu saya masih enjoy. Dalam oh, arti, itu saya suka malah. saya suka dalam arti, dan yang ini pasti kalau muncul nanti muncul lagi mungkin ya, mungkin nanti pasti bakal muncul lah. Bahkan Maliknan pun tokoh utamanya wanita istilahnya, Iya, dan ya, itu yang badass baru juga. juga. Dan itu keren juga tuh, itu keren juga, horor tapi badass ya. Nah, maksud saya itu kalau saya pribadi seperti itu. Nah, saya nggak tahu nih kenapa nih bisa menjadi top 10 nih. Apakah karena orang-orang seperti saya yang penasaran menonton, akhirnya itu entah itu bagus atau jelek ya, akhirnya kan menjadi dicari-cari tuh ya, dalam arti ya. Ya, Seperti itu. betul. Ini sih yang saya penasaran sih, top 10 itu berdasarkan penonton apa berdasarkan mereka yang suka? Kayaknya berdasarkan penonton. Jatuhnya kayaknya sih itu, penasaran juga. Padahal saya kalau lihat bagaimana Netflix mempromokan ini mereka, konten-konten baru mereka, Kate ini tidak terlalu di-push gitu di sosial media. Tapi ketika saya buka Netflix itu selalu masuk top 10 seminggu terakhir ini. Bahkan saya lihat top 5, bahkan seringnya ada di papan atas gitu. Kate ini yang bahkan otomatis ya membuat orang penasaran, nonton otomatis ratingnya naik. Mungkin kayak gitu, tapi dari sisi penilaian ya kembali ke penonton masing-masing. Yang kalau dari kita sih kayaknya sepakat ya film ini emang kurang. Kalau saya pribadi selain dari istilahnya menyukai karakter istilahnya wanita yang badass istilahnya seperti yang kemarin saya bilang Red Sparrow dan lain-lain, Black Widow istilahnya kan seperti itu ya. Ya, Tapi juga tadi emang benar sih pemain itu memang menjual ya, benar ya. betul. Istilahnya itu ada satu nama Woody Harrelson, bagi saya itu istilahnya wah ini benar-benar deh nih. Istilahnya sejelek-jeleknya Woody Harrelson main, filmnya itu biasanya itu nggak akan Flop mengecewakan ya. sih. Ya. Dan ini nggak akan zong sebelum belum sezong misalnya film-film maaf kata yang tadi itu Bruce Willis, Nicolas Cage kan kadang-kadang kan yang sekarang-sekarang ini kadang zong, kadang itu bagus maksimal tuh gitu. Nah tapi ini Woody Harrelson nih sampai sejauh ini menurut saya ini wah dia ini masih mau main film ini nih. Kenapa nih? Pasti ada sesuatu yang Betul. Ya. keren nih dalam arti, dan itu benar-benar loh. Dan saya tidak melihat si Mary Elizabeth Winstead loh. Saya tidak melihat dia, tapi saya tahu istilahnya, wah ini karakter wanita badass nih. Saya mau tahu nih, apakah dia istilahnya sekeren apa nih istilahnya. Tapi justru selain itu saya melihat si Woody Harrelson-nya sih seperti itu sih. Dan ternyata itu ya tidak dipergunakan, tidak didaya gunakan sih. Itu benar-benar nggak ngerti nih saya nih. Dan kalau misalkan kalau Mas bilang balik tanya, kalau menurut saya ini apa nih hal yang positif nih
Ya itu saya bingung juga sih Mas. Bingung juga ya. Saya mau jawab Woody Harrelson juga kayaknya mainnya juga ya dia maksimal tapi kok Tidak didukung dengan writing yang baik. naskah, tidak didukung naskah yang baik dalam arti ya. Bahkan kematiannya pun misalkan kalau mau ditragisin ala-ala Kill Bill, Kill Bill udah nonton belum Mas? Oh, saya lupa ceritanya. Nggak Waktu kecil dulu nontonnya. Kill Bill kan pas terakhir waktu matinya pun juga ya, istilahnya nggak heboh-heboh banget dalam arti ya udah kayak gitu aja tuh. Cuma Iya, matinya ya. ngomong-ngomong terus udah. Nah, maksudnya itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak kok kurang kurang nancep di hati aja sih seperti itu. Betul. Bahkan kematian dalam arti kematian demi kematian yang ada, para karakter, para tokoh, istilahnya itu kayaknya nggak ada Kesan ya. kesan sama sekali. Dalam arti Iya. simpanannya si Renji aja kita juga gitu aja kan gitu ya yang di apartemen. Yang di apartemen itu simpanannya si Renji yang dipukul sama si Ani. Nah, itu kan Oh iya. itu nggak ada kesan sama sekali dan nggak ada latarnya segala macam sih. Aduh, ini benar-benar nih. Nah, sebelum kita tutup nih, Mas Dian, seperti biasanya kata-kata terakhir untuk film ini. Ini film kalau mau nonton gak usah, maksudnya kalau misalnya pengen nonton ya udah nonton, tapi misalnya ada kesempatan untuk nonton film lain, mending nonton film lain aja, di skip nggak masalah gitu. Dalam artian kalau misalnya ada waktu saat senggang atau pengen nonton film action dengan intrik-intrik yang sangat ringan dan mudah diikutin dan nggak terlalu masalah dengan ceritanya, ya silakan nonton ini. Tapi kalau punya waktu untuk nonton film action yang ceritanya lebih dalam dan juga actionnya lebih memukau, ya saya rasa sih luangkan waktu untuk nonton film-film action lain yang lebih punya nama besar lah dulu, mungkin kayak Mission Impossible, James Bond gitu kan, mendingan rewatch itu kalau kata saya sih daripada nonton film Kate ini gitu. Jadi ya kembali ke selera masing-masing lah, karena bagaimanapun film itu pasti tetap punya, sejelek apapun film pasti tetap ada yang suka, dan juga sebagus apapun film pasti ada yang nggak suka gitu. Jadi saya rasa kalau emang hobi nonton film dan punya waktu, nggak ada salahnya nonton. Tapi misalnya mau skip ya udah skip aja nggak apa-apa, karena minggu depan udah ada film baru lagi. Oke nih, ya benar nih. Nah, untuk para sobat BB69, ya tadi itu dari pembahasan kita kan mungkin kan kita ini kurang nih, saya kurang berkesan terhadap film Kate. Tapi itu bukan berarti kalian ini tidak perlu menonton. Kalau memang kalian ingin menonton, penasaran ya silakan mencoba. Siapa tahu itu kalian menyukainya, dan itu nggak ada yang salah. Ya. Kalian tidak salah, kita juga tidak salah, karena itu adalah suka atau tidak sukanya, terhibur atau tidak terhiburnya itu mungkin dari tiap pribadi kita. Dan istilahnya mungkin kalau kalian bilang kalian menyukai, kalian bisa menulis di kolom komentar nih, kira-kira kenapa nih kalian menyukai film Kate ini. Nah, siapa tahu ini itu adalah hal-hal yang mungkin saya dan Mas Dian ini miss, sehingga kita ini nggak terhibur. Bener kan nih Mas Dian ya? Kadang-kadang kan ada detail bilang, loh kenapa nggak suka sih? Ini kan harus kan gini, loh ini kan kayak gini ya. Mungkin aja kita yang saya miss aja sih. Dan tadi itu jangan meremehkan film ini, karena film ini top 10 loh ya. Ya kan? Ada capnya tuh di situ tuh, ada capnya tuh. Sekarang ini Netflix pinter tuh. Jadi kalau ada cap bikin kita penasaran, jadi kita mencoba walaupun itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu capnya itu awalnya dari mana, kita nggak tahu seperti itu. Tapi ya kalau mau coba silakan coba. Oke. Ini Mas Dian, thank you banget nih Mas Dian untuk atas waktunya untuk membicarakan sebuah film aksi terbaru yang berjudul Kate. Semoga nih nanti lain waktu kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk membicarakan film lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Mas Dian, dan see you. Sama-sama. See you.